Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman hasil simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang baru-baru ini kami laksanakan. Dari kelengkapan logistik yang disiapkan oleh KPU Kabupaten, tentu ada beberapa barang penting lain yang sebaiknya disiapkan oleh KPPS agar nanti dalam menjalankan tugasnya bisa terbantu dengan keberadaan barang-barang penting ini. Uh, Kalau ada di luar dari 14 barang ini, bisa teman-teman menulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga dapat mengetahui. Yang pertama, gunting atau karter. Ini tidak termasuk dalam logistik yang diturunkan oleh KPU Kabupaten, tapi ini penting harus ada karena untuk memotong kabel tis kotak suara itu harus dengan menggunakan alat yang tajam, bisa gunting atau karter. Jadi mohon disiapkan. Kemudian yang kedua, jam dinding. Nah, jam dinding ini saya pikir penting sebagai patokan waktu yang sama antara KPPS, saksi, dan pengawas, terutama pada saat jam 13.00, tentu kita harus punya patokan yang sama, terutama kalau ada pemilih yang datang secara masif di jam-jam terakhir. Itu penting jam dinding sebagai patokan waktu yang sama. Jadi bisa disiapkan. Kemudian yang ketiga, binder clips untuk menjepit C hasil saat proses penghitungan suara agar halaman tetap rapi dan tidak terlepas. Karena kalau kita tidak jepit, terutama untuk C hasil DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota itu ada 20 halaman. Kalau dibagi 3 berarti sekitar ada yang 7, ada yang 6 halaman. Nah, itu sebaiknya kita jepit dia dengan binder clip agar tidak mudah terlepas pada saat proses penghitungan suara, pada saat membuka lembar per lembar. Nah, kemudian mistar atau penggaris. Nah, ini digunakan KPPS 4 untuk membantu proses pengecekan kesesuaian C pemberitahuan dan KTP elektronik dengan daftar pemilih yang di dalamnya ada informasi NIK-full. Jadi karena tulisannya kecil-kecil, KPPS 4 akan sangat terbantu kalau menggunakan mistar agar tidak baris per barisnya itu jelas. Kemudian bisa juga digunakan untuk keperluan lainnya, misalkan menggores atau menggaris Z pada kolom C hasil atau C hasil salinan. Kemudian paper note. Nah, paper note ini saya pikir penting untuk diadakan oleh KPPS pada saat pengelompokan surat suara yang sudah dibacakan oleh Ketua KPPS, kemudian dikelompokkan masing-masing peserta pemilu suara sahnya dan suara tidak sah, itu bisa terbantu dengan tanda paper note ini. Misalkan pada saat penghitungan suara DPR RI, di situ kan ada 18 partai politik, berarti suara sah untuk masing-masing surat suara sah untuk masing-masing partai politik dikelompokkan masing-masing, termasuk yang tidak sah. Jadi bisa terbantu dengan penanda paper note ini. Karena surat suara yang dalam keadaan terlipat itu kan sudah dari depan, tidak bisa kita tahu ini suara sah partai apa. Nah, makanya penting untuk kita adakan paper note. Jadi langsung kita klasifikasikan, kita kelompokkan berdasarkan partai politik, ditandai dengan paper note ini. Ditulis partai A, B, C, dan sebagainya. Kemudian pushpin atau paku tindis atau paku kecil. Nah, ini sebagai sangkutan binder clip di papan penghitungan suara. Jadi C hasil yang sudah dijepit dengan binder clip itu bisa disangkutkan di paku tindis atau pushpin atau paku kecil di papan penghitungan suara pada saat proses penghitungan suara. Kemudian staples. Staples ini bisa digunakan untuk misalkan menyatukan C hasil salinan
dan lain-lainnya agar tidak tercecer. Nah, kemudian sound system ini pengeras suara bagi ketua KPPS biar apa yang disampaikan bisa terdengar jelas oleh pengawas TPS dan saksi-saksi dan masyarakat yang hadir. Terutama pada saat penghitungan suara karena menuntut kejelasan suara dari ketua KPPS dalam mengumumkan suara sah atau tidak sah. Kemudian keranjang penitipan barang. Jadi barang pemilih seperti HP atau kamera atau tas yang dititipkan diletakkan di keranjang. Karena nanti ketua KPPS sebelum memberikan surat suara kepada pemilih, ketika dia melihat HP dipegang atau dikantongi oleh pemilih, maka HP yang memiliki kamera itu diminta untuk dititipkan dulu karena dilarang dibawa ke dalam bilik suara. Nah, disiapkan bisa dengan keranjang yang model lain, yang jelas keranjangnya itu bisa memuat handphone dan atau tas atau perlengkapan lainnya. Kemudian alat cetakan tulis. Alat cetakan tulis ini akan sangat membantu dalam penulisan yang tidak perlu lagi manual untuk identitas surat suara, identitas TPS di dalam cover surat suara. Dan ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah tanda tangannya yang wajib tanda tangan asli atau basah. Kemudian penghapus cair. Nah, penghapus cair ini digunakan untuk memperbaiki atau mengkoreksi tulisan ketika ada kesalahan pada formulir C hasil yang ukuran besar. Bagaimana kalau kesalahan itu pada C hasil salinan? Nah, pada formulir C hasil salinan ketika terjadi kesalahan, dia tidak menggunakan penghapus cair, tapi cukup dicoret 2 kali secara horizontal, kemudian ditulis angka atau tulisan yang sebenarnya, kemudian ditandatangani atau paraf ketua KPPS dan saksi. Nah, kemudian barang selanjutnya yang penting diadakan adalah blok note dan pensil sebagai catatan-catatan sebelum kita menulis di formulir yang sebenarnya. Jadi harapannya apa yang sudah ditulis di dalam formulir yang asli itu sudah benar. Kemudian alat penggandaan. Nah, alat penggandaan ini untuk menggandakan C hasil salinan. Nanti akan ada anggaran operasional untuk penyewaan C hasil salinan. Satu alat penggandaan itu bisa digunakan untuk beberapa TPS, tapi dengan tetap memperhatikan kecukupan waktu ketika satu alat penggandaan ini digunakan secara mobile di beberapa TPS. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah vitamin daya tahan tubuh. Nah, ini untuk menjaga stamina agar teman-teman KPPS dapat bertugas ya paling banter sampai pagi karena memang tugasnya relatif agak banyak. Jadi selain makan juga harus kita siapkan daya tahan tubuh. Itu teman-teman semua, kalau ada yang luput atau ada barang penting yang mungkin sebaiknya disiapkan di TPS bisa ditulis di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.